فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan al-kiram, akramani wa akramakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi dalil-dalil yang penuh buatan. Terkhususnya dalam materi pengesaan Rabb semesta alam, Tauhid Rabbil Alamin, yang merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam terakhir kita masuk pada bagian pertama dari judul bab Allahu huwal khaliqu wahdah. Materi Tauhid Rabbil Alamin ini penciptaan. Yang mana beliau sang penulis membawakan judul bab ini beserta dalil-dalil yang telah kita baca ayat-ayat Al-Quran, pendalilan pertama sebelum nanti kita baca juga hadis. Beliau ingin ikrarkan kepada kita bahwasanya di antara sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama adalah Al-Khaliq. Sebagaimana telah kita bawakan pengertian tentang Ar-Rabb dari para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Makna dari Rabb adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Rabb adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Kemudian bab paling pertama setelah penyebutan tentang Ar-Rububiyah, beliau masukkan dengan Al-Khaliq. Itu semuanya beliau ingin beristidlal bahwa zat yang paling pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki sifat penciptaan semata satu-satunya. Dikarenakan ketika yang diibadahi adalah yang tidak memiliki sifat penciptaan, artinya dia sama dengan kita, dia sama dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Artinya dia tidak ada keunggulan, dia tidak ada keutamaan daripada makhluk Allah yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an, kita akan masuk pada pembacaan dalil berupa hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah, nomor urut hadisnya as-salis, yang ketiga. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala. Redaksi hadisnya dari Sahih Bukhari. Sebagaimana beliau sang penulis telah paparkan kepada kita di dalam muqaddimah beliau mempersyaratkan hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab beliau ini hadis-hadis yang sahih. Paling banyak beliau nukil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari punyanya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad adalah laqab. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz, punyanya Abul Hasan. Imam. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kunyanya Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Qala haddatsani Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi wa Sulaiman Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, imam. Jadi Sufyan atau sebelumnya maksudnya ini. Qala haddatsana Yahya an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Di sana ada imam yang lain juga namanya Sufyan bin Uyainah. Yang sering disilakan dengan Sufyanai, kedua-duanya adalah imam. Sufyan, yang di sini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, kunyanya Abu Abdullah.
Yang satunya lagi Sufyan bin Uyainah, kunyanya Abu Muhammad. Sufyan bin Uyainah Makki, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Kufi. Qala haddatsani Mansur wa Sulaiman. Nah, Mansur Al-Mu'tamir. Nah, Mansur bin Al-Mu'tamir. Sulaiman Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. An Abi Wa'il, Syafiq bin Salamah. Tabi'in. An Abi Maisarah, kunyanya Abu Maisarah, masyhur dengan kunya namanya Amr bin Syarahbil. An Abdullah, Abdullah tidak dinisbahkan di sini, wa illa dia adalah masyhur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini milik hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini isyarat dan istilah dari ashabul hadis. Biasanya artinya adalah tahawulus sanad. Ya, artinya perpindahan sanad. Ini kembali kepada imam di atas Sufyan. Dari kata Sufyan Ats-Tsauri, haddatsani Wasil. Wa haddatsani Wasil. Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. An Abi Wa'il, kembali ke Abu Wa'il tadi, Syafiq bin Salamah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua sanad ini kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri memiliki 3 jalan, Mansur dan Sulaiman, dengan perantara antara Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Maisarah. Terkadang juga dimeriwayatkan langsung dari Wasil. Abu Wa'il langsung ke Abdullah bin Mas'ud. Qala kata Abdullah bin Mas'ud, hadis ini milik Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Penisbatan ini entah itu Abdullah yang bertanya atau ada orang yang bertanya selain Abdullah dan Abdullah meriwayatkan hadis ini. Isi pertanyaannya, ayyudz dzambi a'zam? Ayyudz dzambi indallahi akbar? Dosa apakah di sisi Allah yang paling besar? Ini begini pertanyaannya. Dosa apakah di sisi Allah yang paling besar? Dan ini pertanyaan penting. Jadi bukan cuma kebaikan yang ditanya agar supaya kita mengamalkannya. Bahkan sebagai kesempurnaan ilmu adalah kejelekan juga ditanya agar supaya kita menghindarkan diri darinya. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban dari pertanyaan di atas, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan kepada Allah tandingan atau saingan atau sekutu, padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Perhatikan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khalaqaka, dan inilah sebagai inti dari hadis. Dia yang telah menciptakan engkau, namun kenapa engkau menjadikan tandingan, saingan, sekutu dalam hal peribadatan? Kenapa engkau pergi beribadah kepada yang lainnya? Kenapa engkau pergi sujud kepada yang lainnya? Takut, berharap, tawakal kepada selain Allah, padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Dan lafaz inilah yang sang penulis ambil sebagai landasan hukum dari hadis yang pertama dalam bab ini. Wa illa banyak sekali beliau bawakan hadis dalam hal penciptaan dalam judul bab ini secara khususnya. Sebagai intisari dari hadis berkaitan dengan judul bab, Allah yang menciptakan engkau, oleh karena itu pantas untuk engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang tidak pantas ketika engkau mengetahui Allah menciptakan engkau namun engkau pergi beribadah kepada selain Allah. Qultu summa ai, kemudian aku katakan lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, apalagi setelah itu, dosa apa setelah urutan berikutnya menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu. Artinya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kata Allah yang daripada tauhid adalah syirik. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma an taqtul waladaka khasyata ayat ama ma'ak." Dosa urutan yang kedua yang juga tergolong besar adalah engkau membunuh anakmu sendiri, khawatir dia makan bersama engkau. Dalam ayat
wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Dalam ayat yang lainnya, wala taqtulu auladakum min imlakin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Engkau membunuh anak engkau, khawatir dia makan bersama engkau. Ini anggapan bahwasanya, kehadiran anak akan merampas rezeki orang tua. Dan ini pemahaman kejahiliaan. Masing-masing orang punya rezeki tersendiri. Anak tidak akan pernah merampas rezeki orang tua. Orang lain tidak akan pernah merampas rezeki orang lain. Artinya masing-masing Allah berikan rezeki mereka. Qultu tsumma ai. Kemudian aku katakan lagi, apalagi setelah itu, urutan ketiga, dosa besar. Yang paling besar di sisi Allah. Qala, kata beliau, antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetangga engkau sendiri. Berzina secara umum, baik itu tetangga ataupun selain tetangga, hukumnya adalah haram, bahkan dosa besar. Namun lebih buruk lagi ketika tetangga adalah orang yang sebenarnya hendaknya saling melindungi, saling menjaga, saling memelihara kehormatan sesama tetangga. Justru dia melanggar hak-hak tetangga dengan berzina dengan istri tetangganya sendiri. Lebih besar. Qala, kata Ibnu Mas'ud, wa nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun ayat ini sebagai bentuk pembenaran akan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dari surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Wa la yaznun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Artinya kesyirikan. Ini isyarat tentang dosa pertama yang paling besar. Ini kesyirikan. Meyakini Allah pencipta namun beribadah kepada selain Allah. Wala yaqtulu nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Dan orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Wala yasmun, tidak juga berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, lanjutan dari ayatnya. Barang siapa melakukan hal tersebut, dia akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan tercatat sebagai pelaku dosa, melakukan dosa. Di ayat ini terkandung di dalamnya 3 jawaban sekaligus dari pertanyaan Ibnu Mas'ud atau selainnya tentang urutan dosa besar yang paling besar sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jabarkan kepada kita di atas. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, berdoa bersama Allah. Artinya berdoa kepada selain Allah juga bersama Allah, membunuh, kemudian berzina. Meskipun dari ayat disebutkan tentang baik itu pembunuhan atau perzinahan secara global, ya tidak diikat dengan membunuh anak atau berzina dengan istri tetangga sendiri. Namun masuk dalam penjabaran pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Karena membunuh hukum asalnya tidak boleh, terlebih lagi membunuh anak sendiri, apalagi dengan pemahaman yang sangat bengkok bahwasanya anak yang lahir akan merampas jatah rezeki orang tuanya. Atau disebutkan juga dari urutan ketiga tentang berzina dengan istri tetangga sendiri. Barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini, hadis yang pertama dalam judul bab ini dengan bab tentang Al-Khaliq. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasanya zat yang paling pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki sifat penciptaan. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya Allah adalah pencipta, kemudian justru kita pergi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Ini sisi pendalilan dari hadis ini. Tidak pantas untuk beribadah kepada selain Allah, apalagi zat tersebut tidak memiliki hak untuk diibadahi, tidak memiliki sifat rububiyah seperti penciptaan.
Dat yang paling pantas untuk diibadahi adalah dat yang memiliki sifat penciptaan dan dia adalah Allah semata. Allah satu-satunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, rawahu Muslim. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca hadis yang berikutnya. Ar-Rabi, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim, yang keempat. Hadis yang keempat setelah dua hadis pertama di bab yang sebelumnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim. Dan memang betul hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya sanad yang beliau bawakan kepada kita sanad Imam Muslim dan hadisnya muttafaqun alaih. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Nanti akan datang beliau mengisyaratkan kepada kita. Hadis panjang. Qala haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair An-Nakir. Nah, Amr bin Muhammad bin Bukair An-Nakir kunyanya Abu Utsman Al-Baghdadi. Thiqah. Atau Saduq. Saduq maksudnya. Qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr. Abu Nadhr kunyahnya namanya Hashim bin Al-Qasim. Nah, Al-Baghdadi Al-Khurasani. Asalnya dari Bani Kinana, Al-Kinani. Qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah. Sulaiman bin Al-Mughirah punyanya Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Basri. Nah, dan dia thiqah. Atau Yahya bin Ma'in memberikan julukan thiqah dan thiqah. Dua kali penyebutan thiqah, artinya lebih tinggi daripada sekedar satu kali penyebutan thiqah. An Sabit bin Aslam Al-Bunani. Nah, murid senior dari Anas bin Malik. Kunyanya Abu Muhammad Al-Basri. Arti Anas bin Malik pernah masuk ke Basra. Dan di antara murid yang belajar sama dia adalah ini dia, Sabit bin Aslam Al-Bunani. Kunyanya Abu Muhammad. An Anas bin Malik, sahabi jalil. Anas bin Malik kunyanya Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari, dari Bani Najjar. Kemudian Al-Madani Al-Basri, dari Madinah. Kemudian dia meninggal di Basra. Qala kata dia, kata Anas bin Malik, ini hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu. Ini isyarat kepada ayat dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Wahai segenap orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu. Apa alasannya? In tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunzalul Qur'anu tubda lakum. Nah, apabila kalian bertanya, kemudian ternyata jawaban turun, memberatkan kalian, justru kalian tidak mau mengamalkan. Makanya jangan bertanya. Nah, ayat ini mengisyaratkan, artinya kalau mau bertanya pada perkara-perkara yang prinsip, penting, memang mau tidak mau harus ditanya. Adapun pertanyaan yang semacam sebenarnya tidak dibutuhkan, bukan yang prinsip, bukan juga, artinya banyak bertanya tentang hal tersebut. Ayat ini mengisyaratkan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena banyak bertanya. Justru ketika turun jawabannya memberatkan mereka, akhirnya mereka tidak mau untuk mengamalkan. Seperti kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah maksud kami. Kata Rasulullah SAW, "Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim." Sesungguhnya saja orang-orang terdahulu celaka karena mereka banyak bertanya. Nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW akan sesuatu. Larangan di sini larangan untuk bertanya perkara yang sebenarnya tidak ada pentingnya. Seperti bertanya tentang warna anjing penjaga Ashabul Kahf yang menjaga di depan pintu gua. Dari jenis kayu apa tongkat Nabi Musa? Tapi pertanyaan yang sebenarnya tidak memiliki kemanfaatan. Atau dari jenis kayu apa mimbar Rasulullah SAW, bikin dari jenis kayu apapun terserah, yang penting dia sifatnya 3 derajat.
Atau dari jenis kain apa baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nilon kah, wool kah, katun kah? Pertanyaan yang sebenarnya tidak dibangun di atas hal tersebut, baik itu halal ataupun haram. Lanjut kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fakana yujibuna ayyaji ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma." Ketika turun larangan tersebut, akhirnya kami senang ketika datang seseorang dari Badui, orang yang berakal, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami mendengar. Artinya dari orang Badui mungkin dia belum pernah sampai kepada dia tentang pertanyaan semacam ini. Atau belum sampai kepada dia tentang larangan semacam ini. Karena belum sampai kepada dia, makanya dia akan bertanya. Akhirnya kami mendengar, karena mendengar ilmu baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang membuat para sahabat penasaran. Dan ternyata faja'a rajulun min ahli al-badiyati faqala ya Muhammad atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak qala sadaq. Tiba-tiba datang seseorang dari ahlul badi, dari Badui, dari pedalaman, dari pelosok, bukan dari penduduk kota Madinah. Bukan dari orang yang memiliki dinamika kehidupan lebih modern, dari Badui. Dia pun berkata, "Wahai Muhammad." Nah, ada dua kemungkinan di sini. Pertama, mungkin saja dia belum mengetahui, atau bisa jadi ini belum sampai kepada dia ayat tentang larangan untuk menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita menyeru, atau sebagaimana kaum muslimin menyeru sesama mereka dengan nama. Datang dari surat An-Nur, larangan untuk hal tersebut. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian menyeru sama kalian. Jangan memanggil dengan nama, jangan memanggil dengan kunyah. Namun yang sopan adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan semisalnya. Ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Ada memanggil dengan nama, bisa jadi orang ini belum datang ayat kepada dia. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, datang kepada kami utusan engkau." Artinya terkadang Nabi SAW mengutus baik itu dai yang mengajarkan kepada orang-orang di pedalaman tentang agama Islam, dan dia menyangka bahwasanya Allah telah mengutus engkau. Dia menceritakan kepada kami bahwasanya Allah mengutus engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya dia betul. Itu adalah utusan aku dan utusan aku telah betul. Allah yang mengutus aku. Kalau bertanya orang tersebut, bertanya orang yang datang dari pedalaman tadi. Faman khalaqas sama? Qala Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Rasulullah SAW menjawab Allah. Qala faman khalaqal ardh? Qala Allah. Dia bertanya lagi, kalau begitu siapa yang menciptakan bumi? Beliau menjawab Allah. Qala, dia bertanya lagi, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala? Siapa yang menancapkan gunung-gunung kemudian menjadikan di atas gunung-gunung tersebut sesuatu? Menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah. Gunung siapa yang tancapkan? Qala Allah, kata beliau Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menancapkan gunung-gunung. Qala, kata dia lagi, kata orang Badui tersebut, fabilladzi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalak. Demi zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi serta menancapkan gunung-gunung ini. Apakah betul Allah yang mengutus engkau? Qala na'am, betul. Allah yang mengutus aku. Aku adalah utusan Allah. Jadi juga lafaz hadis ini juga. Nah, keterkaitannya dengan bab tentang Allah wal Khaliq, Allah adalah sang pencipta, bahwa orang-orang yang bersih fitrahnya, perhatikan ini orang datang dari Badui Arab. Orang datang dari Badui Arab. Artinya mungkin pembelajaran tentang agama Islam masih minim. Masih minim. Bisa jadi baru pertama kali dia dengar dari utusan Rasulullah SAW berupa dai kepada dia. Kemudian dia datang ingin mengecek kebenaran akan hal tersebut. Artinya orang Badui yang fitrahnya masih bersih meyakini bahwasanya langit Allah yang ciptakan, bumi Allah yang ciptakan, gunung-gunung Allah yang tancapkan. Ini fitrah. Nah, bahkan orang dari Badui pun mengakui akan hal tersebut. Dia mengikrarkan, dia meyakininya, menjadikan itu sebagai akidah. Kemudian dari situ juga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia buat pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut menunjukkan bahwasanya zat yang mengutus utusannya adalah zat yang memiliki sifat penciptaan. Yang tidak memiliki sifat penciptaan dia tidak bisa untuk mengutus. Artinya tidak pantas untuk dijadikan sebagai zat yang diibadahi. Qala na'am, kata beliau, iya, ya Allah yang mengutus aku. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina 5 salawatin fi yaumina wa lailatina. Qala sadaq. Dan utusan engkau juga tersebut, utusan yang maksud di sini adalah dai yang datang mengajarkan agama Islam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menyangka bahwasanya wajib bagi kita dalam sehari semalam 5 waktu salat. Belum memberikan jawaban, iya betul. Ini bagian daripada ibadah. Jadi di sini salat adalah ibadah. Kepada siapa dibicarakan ibadah? Kepada zat yang memiliki sifat pencipta langit, pencipta bumi. Kalau mau beribadah, jangan beribadah kepada zat yang juga diciptakan. Jangan juga beribadah kepada zat yang sama-sama dengan kita makhluk, namun beribadah. Seperti contohnya, salat 5 waktu. Diserahkan kepada zat yang menciptakan langit, zat yang menciptakan bumi. Zat yang menancapkan gunung-gunung. Ini sisi pendalilannya. Fala kata orang tersebut lagi, fabilladzi arsalaka Allahu amarka bihadza, demi zat yang mengutus engkau, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk hal ini, yang memerintahkan kami untuk beribadah salat 5 waktu sehari semalam? Qala na'am, beliau menjawab, iya, Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan untuk kita beribadah kepada Dia dengan alasan karena Dia adalah pencipta langit, karena Dia adalah pencipta bumi. Makanya dijadikan sebagai pertanyaan yang luar biasa. Artinya orang ini orang yang meskipun datang dari Baduy namun dia memiliki otak yang cerdas. Karena sebelum masuk pada perihal tentang ibadah seperti sholat 5 waktu akan datang juga nanti tentang zakat. Dia dahulukan dengan pertanyaan, zat yang kami sembah ini, betulkah dia menciptakan langit? Betulkah dia menciptakan bumi? Dijawab sama Nabi SAW, betul. Akhirnya baru dia mengikrarkan. Kita lanjutkan. Qala wa za'ama rasulaka anna alaina zakatan fi amwalina, dan utusan engkau juga tersebut dai yang datang kepada kami menyangka bahwasanya wajib bagi kami untuk mengeluarkan zakat dari harta kami. Qala shadaq, beliau menjawab, iya betul. Apa yang disampaikan oleh dai utusan aku tersebut betul. Salat 5 waktu laksanakan, zakat dari harta keluarkan. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihadza? Qala na'am. Kemudian dia bertanya lagi, demi zat yang mengutus engkau, apakah betul Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Ya. Beliau menjawab, ya. Lagi pertanyaan yang sama masih tentang ibadah. Qala kata Baduy tersebut, wa za'ama rasuluka anna alaina shawma syahri Ramadan fi sanatina. Qala sadaq. Dia bertanya lagi, utusan engkau tersebut menyangka bahwasanya wajib bagi kami untuk berpuasa pada bulan Ramadan kami dalam setiap tahunnya. Beliau menjawab, iya betul. Salat, zakat, haji, maksud kami puasa, bagian daripada amalan yang hendaknya kita serahkan kepada Sang Pencipta. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amarka bihadza, dia katakan lagi, dan zat yang mengutus engkau, apakah Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Qala na'am, beliau menjawab, iya. Yang keempat, qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaq. Rasul engkau menyangka, memberitahukan kepada kami, dai, bahwa wajib bagi kami untuk berhaji ke Baitullahil Haram apabila kami mampu untuk menempuh jalannya. Beliau menjawab, ya, jujur, orang tersebut betul. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, karena hadis ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, maka dalam bahwasanya disifati oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya orang ini Baduy namun berakal. Fakana yujibuna ayyaji ar-rajul min ahli badiyati al-aqil. Kami senang ketika datang seseorang dari kalangan Baduy Arab namun dia berakal dalam hal bertanya tentang perkara yang prinsip, dan ini termasuk perkara yang prinsip, perkara yang penting berkaitan dengan fondasi-fondasi agama dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, orang ini berakal, betul-betul berakal karena dia membuat pertanyaan dengan retorika yang begitu bagusnya, pertanyaan yang singkat namun berbobot dan padat dari sisi maknanya, kandungan pelajarannya.
Qala kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tsumma walla qala." Kemudian dia pergi berpaling dan dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna." Orang tersebut pergi berpaling seraya mengatakan, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran." Yani wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menambahkan lebih daripada ini serta aku tidak akan mengurangi daripada ini. Ini yang aku akan amalkan. Aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Betul-betul berakal. Nah, membuat pertanyaan yang sangat tepat dengan retorika pertanyaan yang sangat sopan, susunan dan tertib juga yang sangat bagus, dengan pelajaran yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bermanfaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, apabila dia jujur dengan ucapan dia tersebut, ya aku tidak akan menambahkan dan mengurangi lebih daripada apa yang barusan aku dengar ini, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Artinya amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Nah, subhanallah, pelajaran yang penting, pelajaran yang menggiring seseorang untuk ketika mengamalkannya dia sebagai calon penduduk surga. Data dari Sahih Bukhari, karena beliau pun katakan di sini warawahu al-Bukhari binahwihi. Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis yang serupa yang sama. Nah, dia mengakui bahwasanya dia adalah di akhir hadis dia katakan ana Dimam bin Sa'labah, aku adalah Dimam bin Sa'labah. Nah, namanya adalah Dimam bin Sa'labah. Lain Dimad, ada seorang lagi namanya Dimad. Dia membeat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, bahkan masih di periode Makkah, yang pada kita baca kisahnya bahwasanya dia adalah seorang yang tukang ruqyah. Dia datang kepada Nabi SAW mencari tahu mana sih yang namanya Muhammad, karena dia penasaran. Orang-orang mengatakan bahwasanya dia gila atau dia kerasukan jin, dan dia mengakui bahwasanya dia bisa meruqyah, yang mengeluarkan orang atau menyembuhkan orang yang kerasukan. Itu namanya Dimad, pakai dal. Dimad bin Sa'labah. Kalau yang ini Dimam. Dari Najd. Kita simpulkan hadis ini berkaitan dengan judul bab penyebutan tentang barakallahu fikum jami'an. Nah, di awal hadis seorang yang luar biasa dari kalangan Badui Arab, dia bertanya tentang penciptaan langit dan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusulkan dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah seperti salat, puasa, zakat dan haji, yang itu merupakan tanda atau alamat pantas untuk kita serahkan amalan-amalan rukun Islam ini kepada zat yang mencipta. Artinya jangan diserahkan kepada zat yang juga makhluk sama dengan kita, tidak memiliki sifat penciptaan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, qala Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari wa ilah di sini dalam muttafaqun alaih, nanti di akhir beliau pun isyaratkan kepada kita. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, kunyahnya Abu Abdullah Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis yang kelima, qala haddatsani Bishr bin Muhammad Abu Muhammad Al-Marwazi As-Sikhtiyani dari Maru, kampung namanya Maru, penisbatan namanya Marwazi. Dia soduk. Dahulunya dia dituding dengan memiliki pemahaman Murji'ah. Namun soduk, jujur dalam ucapan dia. Oleh karena itu para ulama sunnah menerima periwayatan dari dia. Bishr bin Muhammad, kunyanya Abu Muhammad Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah, ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah pada derajat ini kalau diitlaqkan namanya Abdullah, yang diinginkan adalah Abdullah bin Mubarak, imam. Kunyanya Abu Abdurrahman Al-Khurasani
Abdullah bin Mubarak Al-Khurasani. Abdullah bin Mubarak pernah masuk ke Baghdad. Kemudian Harun bin Rashid di kerajaan dia ada sebagian dayang-dayang atau anggota keluarga perempuan dari keluarga Harun bin Rashid lihat dari jendela kerajaan, lihat bahwasanya orang berkumpul banyak. Artinya jalan berdebu. Kemudian bertanya, ini siapa yang datang? Kenapa kok barusan lihat begitu banyak orang kumpul? Mereka mengatakan bahwasanya adalah Abdullah bin Mubarak. Kemudian orang tersebut, wanita tersebut mengatakan bahwasanya ini hakikatnya adalah kerajaan. Nah, lebih daripada kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Karena kalau Harun Ar-Rasyid yang turun, mungkin orang sebanyak itu hanya saja butuh security, butuh penjagaan. Ini bukan raja. Dia hanyalah orang biasa. Namun dari kalangan para ulama dan jumlah orang yang ikut menjemput dia, mendatangi dia, menyambut dia, seperti raja. Inilah hakikatnya raja. Karena dia tidak punya gelar raja, namun orang berkumpul. Sama dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Abdullah bin Al-Mubarak Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Muawiyah bin Abi Muzarrid. Muawiyah bin Abi Muzarrid Al-Madani Al-Hashimi Al-Ubay. Qala sami'tu ammi Sa'id bin Yasar tabi'i. Abu al-Hubab. Yuhaddisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id bin Yasar menceritakan dari Abu Hurairah. Dirwatu ashabul hadis. Pemimpinnya ashabul hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalatir rahim, hada maqamul a'id bika min al-qati'ah." Qala na'am. "Ama tardawna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Qalat bala ya Rabb. Qala fa huwa laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqra'u in syi'tum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Diartikan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Dan ini sebagai inti dari hadis, penciptaan langit dan bumi atau penciptaan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah Allah selesai dari penciptaannya, tadi kita sebutkan berdasarkan hadis ini apa keterkaitan dengan judul bab tentang penciptaan. Kemudian setelah Allah selesai dari penciptaannya, tali silaturahmi berkata, Allah jadikan tali silaturahmi sesuatu yang memiliki jasad dan bisa berbicara. Apakah betul ini tempat atau posisi bagi orang yang berlindung kepada Engkau, wahai Allah, dari memutuskan hubungan tali silaturahmi? Dalam sebagian riwayat bahwasanya tali silaturahmi bergelantungan di bawah arsy. Kemudian mengatakan ucapan ini. Artinya di posisi itulah posisi tertinggi orang-orang yang meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memutuskan tali silaturahmi. Artinya memutuskan tali silaturahmi dari hadis ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kebalikannya bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi bahwasanya posisinya tinggi. Artinya itu termasuk amalan kebaikan. Allah memberikan jawaban, iya betul. Kemudian Allah katakan, ini hadis qudsi. Tidak ridhokah engkau bahwasanya aku akan menyambung siapa yang menyambung engkau, serta aku akan memutuskan siapa yang memutuskan engkau. Yang menyambung tali silaturahmi, nanti silaturahmi disambung. Allah akan menyambungnya. Ihsan ila Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan barang siapa yang memutuskan, Allah pun akan memutuskan.
ungkapan tentang Allah Subhanahu wa taala di depan disebutkan tarboy, Allah ridho. Qala bala, dia memberikan jawaban, bala ya Rabb, betul. Aku ridho akan hal tersebut. Tali silaturahmi mengatakan. Qala, kata Allah lagi, fahuwa laki, kalau begitu itu untuk engkau. Ini untuk engkau, posisi yang mulia ini, ketika yang menyambung engkau, ini posisi mereka. Ia memutuskan engkau, yang memutuskan tali silaturahmi berarti dosa, ini bukan posisi dia di sini. Posisi dia rendah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah kalau kalian inginkan. Ayat dari surat Naam Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kalian, kalau seandainya kalian berkuasa, tawallaitum dari kata wilayah. Kalau seandainya kalian berkuasa, nah apakah kalian akan membuat kerusakan di permukaan bumi serta memutuskan hubungan tali silaturahmi? Ini ayat yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang sudah memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan, wilayah dan semisalnya, keseringannya ini yang terjadi pada mereka. Apa itu? Nah, membuat kerusakan di permukaan bumi serta memutuskan hubungan tali silaturahmi, entah karena kesombongan, meremehkan orang lain dan semisalnya. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas dari lafaz innallaha khalaqal khalq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk. Ini sebagai landasan hukum bahwasanya makhluk seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, sebagaimana sang penulis juga bawakan kepada kita dari ayat surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini bahwasanya ketika kita mengetahui Allah adalah pencipta segala sesuatu, hendaknya kepada Dialah kita menyembah, yang memiliki sifat penciptaan. Adapun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang juga sebenarnya mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Sama dengan kita, artinya tidak ada keunggulan antara dia dengan kita. Oleh karena tidak pantas untuk diserahkan peribadatan kecuali hanya kepada Zat yang memiliki sifat penciptaan dan dia juga menciptakan segala sesuatu pantas untuk diibadahi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, ada 3 hadis luar biasa. Nah, besok kita lanjut pada hadis-hadis yang lainnya juga di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.